Pemirsa, bertemu lagi di channel YouTube Saham Profitku. Apa kabar pemirsa? Anda harus tetap sehat, Anda harus tetap prima. Dan hari ini, tanggal 5 Juni tahun 2026. Besar harapan kami bahwa pemirsa mendapatkan pelajaran menarik ya dari channel-channel yang kami sajikan. Dan hari ini kita akan bahas tentang emiten terbesar di sektor perbankan dengan satu topik BBCA terkoreksi dari puncak titik dua. Apa sih sebelum kata RSI, kata MACD, kata moving average, dan bandarmologi itu sendiri? Nah, sebelumnya, disclaimer on, apa yang kami tampilkan bukan ajakan Anda untuk membeli bank BCA, juga menjual bank BCA. Ajakan kami hanya kita belajar bersama-sama, mengedukasi sebetulnya apa yang terjadi dalam emiten bank BCA. Jadi apapun yang Anda lakukan, itu merupakan konsekuensi daripada resiko masing-masing. Kita siap belajar di hari ini, dan juga tidak lupa bagi pemirsa untuk membantu kami melakukan satu subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa bertumbuh dan menyajikan video-video kelanjutan yang berikutnya. Juga tidak lupa untuk membroadcast dan membagikan link YouTube ini kepada rekan saudara atau siapapun, sehingga pasar modal menjadi tempat kita untuk mencapai apapun yang kita inginkan ya. Oke, kita tahu bahwa di dalam pasar modal sangat banyak sekali kompetisinya, mulai dari forex, mulai dari itu istilahnya future, crypto dan lain sebagainya. Ya, tentu sangat berbeda ketika kita melihat IHSG di hari ini dengan IHSG yang beberapa tahun yang lalu. Dan tentu saja ini kita bisa antisipasi dengan belajar terus-menerus yang berkesinambungan. Oke, sekarang BBCA terkoreksi dari puncak. Apa kata SI, MACD, dan bandarmologi? Nah, sebagai literasi yang harus Anda miliki bahwa Anda hanya hanya Anda tidak cukup hanya untuk menonton dari channel ini, Anda harus membandingkannya dengan beberapa sumber. Nah, sumber yang lain adalah ini, TradingView. Jadi TradingView ini adalah sarana yang sangat menarik bagi kami untuk melihat bagaimana kinerja setiap emiten. Anda bisa mulai menyukai TradingView. Nah, kita lihat BBCA 8.975 penutupan di tanggal 4 Juni, tepatnya di hari Rabu kemarin. Sekarang adalah hari Kamis ya. Jadi ini adalah chart BCA. Hanya sekilas, ada eksplorasi, review ya. Jadi ini ada program dengan BCA. Jadi tanggal perkiraan ini luar biasa bahwa Bank BCA itu punya komitmen. Jadi tanggal laporan berikutnya 23 Juli sudah diplotting. Jadi bagi Anda yang penasaran untuk melihat dari sisi fundamental laporan keuangan, Anda bersabar hingga 23 Juli ya. Ini estimasi saja. Jadi periode laporan yang akan dirilis adalah kuarter 2 atau akhir Juni ya. Ini perkiraan earning per share-nya 116. Jadi ada dasar-dasar situs terkuat. Salah satunya TradingView menentukan earning per share 116. Metodenya apa? Anda bisa belajar ya dari TradingView ya. Nah, ini statistik kunci, bla 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 bla. Anda bisa melihat ya. Nah, salah satu yang menarik juga Anda bisa melihat riwayat stock split. Kita tahu ya bahwa Bank Beca ini adalah raja stock split. Jadi apakah BCA masih layak dikoleksi di harga sekarang? Kita akan bahas secara tuntas. Kenapa dia disebut Raja Stock Split? Karena BCA sudah melakukan berapa kali stock split. Ya, Anda bisa lihat ya. Stock split ini adalah pemecahan. Misalkan Anda punya uang 100.000 dengan satu lembar, itu kurang liquid. Ketika Anda membeli botol kemasan mineral yang 2.500, Anda ditolak karena tidak liquid. Analoginya seperti itu. Atau ketika Anda ke WC umum, 2.000 ya, Anda ditolak. Anda dianggap bermain-main, misalkan itu stock split jadi kurang liquid. Nah, bagaimana cara pemecahan jadi stock split? Contohnya dipecah jadi 5, jadi 20 ribuan. Nah, angka 20 ribu itu sangat mudah diterima oleh pasar. Ketika Anda membeli botol kemasan 2.500, ada kembalinya. Ketika Anda ke WC umum pun ada kembali. Ini analogi saja, walaupun ya kejadian sesungguhnya biasanya melakukan stock split sampai di harga 6.000 dan 7.000 ya. Jadi seandainya tidak stock split, Anda bisa reverse stock split ya. Jadi artinya ketika 2021, 5 banding 1, harganya 8.700 dikalikan 5. Ketemu misalkan angka A. Nanti tahun 2028, angka A itu dikalikan 2, reverse stock split. Ini akan mencapai ratusan ribu. Jadi keren ya. Oke, itu hanya prolog pendahuluan supaya Anda punya pemahaman bagi mereka yang sudah pegang atau yang mau masuk atau yang mau lepas ataupun
apapun. Jadi tujuannya adalah memperluas partisipasi investor retail sehingga mohon maaf profesi pekerjaan sekalipun yang bayarannya UMR, dia bisa mengkoleksi emiten terbesar sektor perbankan yaitu BBCA, kan keren ya. Jadi efek jangka panjang stock split yang dilakukan oleh BCA, harga tetap naik, valuasinya tetap kuat. Jadi Bank BCA juga salah satu market kapital terbesar. Anda bisa melihat ya di investing.com ya. Tadi TradingView, sekarang investing.com ya. Anda bisa melihat bahwa market capitalnya, ini saya ulang ya. Ini saham beredarnya 124 miliar lembar. Market cap-nya Anda bisa melihat 1.000 triliun lebih. Wah, ini luar biasa ya. Jadi ketika Anda memegang saham ini, Anda dalam psikologis yang sangat aman. Oke, itu secara fundamental. Nah, sekarang kita masuk secara broker summary. Oke, siap ya. Nah, ini adalah broker summary. Kita sekali lagi melihat dalam 1 bulan terakhir, ya, BBCA ini dikuasai oleh trio asing dalam sisi HK Match. Anda bisa melihat bahwa jumlah offer dan jumlah, ini kita ke bawah ya. Jadi 9 triliun, 9,2 triliun itu adalah agresif buyer versus 9,8 triliun seller agresif. Jadi Anda nanti melihat bahwa istilahnya itu apple to apple antara HK dan HQ. Tapi yang menariknya ketika apple to apple atau sama lah asumsinya. Tapi harga bisa naik, harga bisa turun. Jadi ini memang ada hubungannya dengan demand and supply. Demand besar harga naik, supply besar harga akan turun. Yang menarik sekali ya. Jadi ini ada jumlah lot ya. 9 juta lot, 9,8 versus 10,5 juta lot. Cukup berimbang ya. Nah, di puncak HK kita bahas adalah KZ, AK, dan ZP. Itu semua adalah asing. Itu sebabnya asing ini ketika mereka melakukan inflow atau outflow itu betul-betul menggerus IHSG. Kenapa? Karena BBCA adalah market capital terbesar sehingga ada ke istilahnya resesi atau penurunan terhadap satu for Big Bang ini sudah mempengaruhi IHSG cukup sangat dalam. Kita lihat kaset ya, berapa sih sebetulnya average-nya? Tapi sebelumnya kita belok ke sini dulu. Jadi harga penutupan di tanggal 4 bulan Juni hari Rabu yaitu 8.975. Ya, high-nya 9.125, low-nya 8.950. Oke, kita kembali ke plus 8.975. Ya. Nah, berapa sih sebetulnya KZ ini? Nah, kita lihat sebentar. Tunggu sebentar, saudara. Nah, 8.975 kita tunggu. Ini average-nya per price ya dalam 1 bulan terakhir. Jadi 1,8 juta lot, average-nya adalah 9.394 atau 1,7 triliun. Jadi ketika Anda entry ya di 8.000, Anda berada di bawah daripada average daripada broker aset. Apalagi ketika Anda membeli di harga 7.200 yang di bulan lalu. Wah, Anda sudah plotting profit ya besar sekali. Oke, kita lanjut. Bagaimana angka UBS? Tentunya berapa average-nya? Kita lihat di sini ya. Nah, ini scrollnya pelan-pelan. Nah, 9.373. Sebaliknya di sisi Hakimet ya, buyer seller agresif. Kita lihat ZP. Jadi Anda bisa melihat kayak tukar guling. ZP menjadi yang pertama di seller agresif, tetapi menjadi yang ketiga di buyer agresif. Jadi kayak tukar guling ya. Jadi 9.385. Anda bisa bayangkan ya, itulah adalah average broker summary. Mereka menganut broker summary ya. Anda bisa melihat bahwa harga sekarang jauh di bawah daripada harga rata-rata. Dan juga broker summary yang kami tampilkan ini menggunakan konsep buyer agresif. Jadi bukan net sale. Kita tahu bahwa antrian jual match itu ada dua kondisi, yaitu terangkum dalam beli dan terangkum pada jual. Tetapi dalam metodologi kami HK dan HAKI yang terangkum itu adalah yang bersifat agresif, yaitu menjual paksa atau penjual agresif atau membeli paksa atau pembeli agresif ya. Yang kedua adalah AKUBS ya. Kita lihat sekali lagi ya, berapa average-nya? Masing-masing menunjukkan angka 8.000, 9.300. Nah, ya. Jadi cukup safety.
Anda bisa melihat secara value kaset yang terbesar, ini take over ya. Di sini kami tampilkan hanya pembeli agresif ya. Ini secara batang, secara pie chart, ini batang chart. Oke, sekarang kita masuk ke graf. Jadi Anda melihat bahwa kondisi ini ada transisi dari akumulasi dan distribusi ya. Kita masih belum tahu, nanti nanti laporan teknikal yang akan lebih menentukan arah pergerakan. Jadi berdasarkan gambar ini, ya BCA itu stabil di harga 8.975 dan 9.300. Apalagi Anda sudah melihat tadi average-nya adalah 9.300 lebih ya. Anda bisa melihat bahwa dia stabil di 8.975 lower terendah ya, dan tertinggi adalah 9.300 ya. Jadi rata-ratanya ya, kalau menurut daripada chart kami ya, oke. Jadi ada penurunan lah di 10 hari terakhir. Ini market capital 1,1 triliun ya. Sama sumbernya dengan yang tadi Anda lihat di investing.com. Nah, jadi frekuensi transaksi memang sempat melonjak. Nah, ini Anda bisa melihat. Ini secara volume dan ini secara volumenya. Ini secara value, kalau kita klik dia secara volume, ini volume judulnya ya. Dan Anda melihat secara valuasi juga, frekuensi juga meningkat. Ini volume. Jadi ada peningkatan terakhir, terutama menjelang 4 hari terakhir penutupan di bulan Mei ya. Jadi frekuensi transaksi sempat melonjak di akhir Mei. Itu sinyal, sinyal minat pasar yang meningkat. Jadi VCA saat ini sedang mengalami fase penyesuaian harga. Bisa jadi distribusi ringan. Ya, tapi bisa jadi supportnya juga masih kuat. Jadi Haki, kita lihat sebetulnya Haki lebih tinggi daripada HK. Ya, sekarang kita lanjut ke technical analysis ya. Nah, BBCA. Jadi nanti kita akan bahas singkat SMA, EMA, Bollinger, ya, Anda lihat MACD, RSI ya. Sekarang kita membahas tentang SMA ya. Ini kita tutup dulu ya. Anda konsentrasi ke papan ini ya. EMA kami tutup supaya pembahasannya tidak bias ya Anda bisa melihat. Nah, pertama SMA 20 ini simple moving average. Jadi harga rata-rata penutupan 20 hari terakhir. Kenapa? Jadi SMA ini bisa dikategorikan dia cukup tertinggal. Harga terlebih dulu terbentuk, baru SMA mengikuti. Biasa SMA 20 untuk jangka pendek dan SMA 50 untuk jangka lebih panjang dan ada lagi SMA 200. Jadi angka ini sebetulnya relatif Anda bisa kembangkan sendiri di investing.com, di TradingView. Jadi angka 200 ya 200 hari terakhir ya. Jadi Anda melihat bahwa harga saat ini itu berada di bawah daripada garis SMA 20 ya. Ya tentu banyak jalan menuju Roma. Ketika mereka berpikir tentang netral, banyak jalan menuju surga. Jadinya artinya Anda bisa pendekatan menggunakan SMA 20 kalau jangka pendek, SMA 50 jika Anda jangka panjang ya. Anda bisa melihat ya, kami bahas sebentar ya. Jadi harga sekarang sedikit berada di bawah SMA 20. Ini ada istilahnya legendnya ya. SMA 20-nya 9.200, harga penutupannya 8.900. Jadi harga masih berada di bawah garis SMA 20. Jadi korelasinya apa? Jadi ada support dinamis jangka pendek. Nah, jika harga tetap berada di bawah, nanti akan bisa berlanjut mendekati SMA 50. Nah, ini Anda bisa lihat ya. Jadi SMA 50 di ini ya, masih berada di bawah atau harganya masih berada di atas. Jadi SMA 20 akan menjadi support ya. Jadi perkiraan sideways dengan potensi pantul jika ada volume yang meningkat. Anda perhatikan SMA 20 menjadi titik support ya. Jadi akan ada perkiraan pantul dengan kondisi kalau ada volume meningkat di perdagangan berikutnya. Ya, tetapi jika turun mendekati 8.800 Anda bisa melihat ya, turun mendekati 8.800 ya. Artinya sedikit sekali dia akan menyentuh garis SMA 20. Jadi itu artinya adalah sebuah sinyal waspada ya. Jadi Anda sekarang melakukan pendekatan apapun, itu nanti Anda filter sendiri. Nah, sekarang kalau kita bahas tentang EMA ya. EMA adalah exponential moving average. Jadi
harga rata-rata selama 20, EMA 20 terakhir, tapi yang tertimbang. Jadi pergerakan harga yang volatilitas cukup tinggi di hari terakhir itu mempunyai bobot. Ini contoh ya, harga H strip 0, H0 ya, itu mempunyai bobot untuk mempengaruhi EMA 20 dibandingkan harga H-1. Harga H-1 itu mempunyai bobot yang mempengaruhi lebih besar daripada harga -2. Entah itu pengaruh turun ataupun pengaruh naik. Jadi kalau SMA, sample moving average itu slow down. Jadi pergerakan volatilitas yang cukup tinggi kadang tidak berefek ke SMA, tetapi di MACD dia punya efek besar. Tapi kelemahan MACD ketika ini ada fake over, istilahnya fake match ya. Nah, EMA-nya juga terpengaruh. Jadi sesuaikan dengan ini ya, pemahamannya dari masing-masing. Sekarang kita bahas tentang EMA. Jadi harga saat ini sedikit ya, ini biru ya. Harga sedikit ini akan menembus ya. Anda bisa melihat ada high, open, low, close ya. Dia akan sedikit berada di bawah dan sepertinya ketika frekuensinya meningkat dia akan tembus resistensi daripada EMA 20 ya. Jadi EMA lebih responsif dibandingkan SMA yang signalnya lebih lemah dan lama mulai muncul. Jadi harganya bisa konsolidasi di beberapa hari ke depan. Sekarang dengan EMA 50 Anda bisa melihat ya bahwa harga saat ini berada di EMA 50. Jadi dia lebih landai ya. Yang namanya rata-rata lebih banyak, lebih landai daripada rata-rata di hari yang lebih sedikit. Jadi korelasinya adalah turun sedikit ini bukan ancaman bagi mereka yang berpikir jangka panjang. Nah, sekarang kita lihat dari sisi MACD. Kita fokus ke sini ya. Moving average convergent divergent. Jadi ini kebalikan daripada EMA itu sendiri. Jadi MACD di sini menganut MACD berdasarkan EMA 12 dan EMA 26. Dan signal lainnya adalah EMA 9. Jadi sekedar ketika Anda mencari ya literasi. Jadi apa sih MACD? Hitungannya dia menggunakan EMA. EMA 12 dan EMA 24. Jadi EMA 12 itu seperti pelari jarak pendek. EMA 26 pelari jarak jauh. Jadi istilahnya seperti itulah ya. Nah, sedangkan line signal itu adalah EMA 9. Anda bisa melihat, kami bahas ya. Jadi MACD di sini mulai melengkung turun. Turun dia ya. Memang sesuai dengan grafik yang Anda lihat di sini ya, cenderung turun ya. Oke. Kembali lagi. Jadi sinyal momentumnya terlihat lemah. Jadi belum saatnya entry dengan agresif ya. Tunggu MACD melakukan satu konfirmasi lagi. Jadi Anda bisa melihat bahwa secara histograf ini sudah mengalami negatif. Kami tutup ya supaya Anda bisa kelihatan ya, ini MACD. Nah, di sini ada baris nol ya. Jadi MACD adalah positif minus ya. Memang simbolisnya dia berada di negatif, dia sempat naik lagi. Anda bisa melihat ya, MACD-nya ada angkanya kok ini. Ya ada 74 ya 66 ya Anda bisa melihat dan terakhir dia mengalami penurunan negatif sebesar 73,59 poin ya. Oke, terlihat sangat jelas ya. Sekarang kalau kita nyalakan lagi signalnya bahwa signalnya berada di atas daripada harga. Jadi artinya terjadi pelemahan. Nah, pelemahan ini Anda bisa antisipasi ya. Memang sudah technical analisis sudah menggariskan Bank BCA mengalami penurunan ya dan ini Anda harus waspada ya. Nanti kita bahas secara teknikal yang lainnya. Nah, yang berikutnya adalah RSI. Jadi Relative Strength Index. Jadi strength index itu ada 0, 50, 100. Ini untuk menentukan volatilitas. Jadi ada overbought atau oversold. Dengan patokan 30 berarti oversold, 70 berarti overbought. Artinya apa? Ketika overbought ya ada kemungkinan dia akan turun. Tapi indikator ini bukan sebagai satu acuan ya. Ini harus digabungkan dengan indikator lainnya ya. Ini bukan penentu, ini hanya memberikan sebuah signal. Anda melihat dia berada di bawah 30 ya 35 tertingginya kita lihat dia sempat di ada 70 ya jadi 71 ini sempat turun 69 Anda melihat ketika overbought itu ada kecenderungan turun ya jadi 70 versus 30 Anda bisa melihat 7 naik lagi kita lihat tinggi dia sempat tembus di angka 74 ya 71
88, 85 ini kencang-kencangnya ketika overbought itu sudah pasti dia akan memantul turun ke bawah. Dan terakhir ditutup di 49. Jadi garis tengah. Jadi ini adalah istilahnya itu distribusi dan akumulasi dia cukup berimbang. Jadi nanti kondisi seperti ini dia belum terlalu overbook atau juga belum terlalu oversold karena berada di angka 50. Jadi kondisinya adalah konsolidasi. Jadi perkiraannya kita tunggu RSI-nya menyentuh ke bawah 40 atau dia akan breakout ke atas 60. Ya, sekali lagi, disclaimer on, tidak ada yang absolut dalam penjelasan ini. Kami bisa salah saja dalam pengucapan, tapi kandungan maknanya itulah yang paling penting yang Anda bisa dapatkan. Jadi, coba EMA 20-nya kita tutup ya, EMA 50 kita tutup. Kita sang Bollinger Band. Jadi, Bollinger Band ini adalah batas atas, batas bawah. Jadi, biasanya Bollinger Middle ini adalah garis tengah. Bisa disebut dia SMA 20. Ada standar deviasi dua kalinya positif itu adalah Bollinger Upper, dan deviasi dua kalinya negatif itu adalah BP lower. Anda bisa melihat bahwa sekarang harga sekarang dia berada di bawah Bollinger Middle. Nah, oke kita sekarang bahas tentang upper dulu. Jadi harga turun dari Bollinger Upper, Anda bisa melihat nih ya. Oke ini saya jauhkan aja karena cukup mengganggu. Jadi dia turun, dia mendekati Bollinger Middle dan pada akhirnya dia terkoreksi berada di bawah Bollinger Middle. Artinya korelasinya harga biasanya mantul menyentuh BB middle dan betul dan dia menuju ke BB lower. Nah, dari sisi BB middle itu sendiri saat ini harganya sangat dekat dengan Bollinger Middle. Jadi ini adalah titik keseimbangan ya di dalam Bollinger. Jadi perkiraan kalau dia breakdown ya turun ke bawah dan ini sudah turun ke bawah ya lebih turun dari BB middle, dia akan menuju BB lower. Ya jelas ya, analoginya Anda melihat sendiri kan. Jadi harga saat ini dia mendekati BB lower. Nah, sedangkan dari BB lower itu masih cukup jauh. Jadi BB lower itu bisa menjadi area support. Jadi support kuat. Jadi dia akan menahan harga ini untuk tidak turun di 8.800. Anda bisa lihat BB lower ini ya 8.738. Jadi dia menahan harga supaya tidak turun di 8.800. Tetapi kalau sampai dia sempat jebol ya, ada distribusi yang kuat, dia menyentuh BB lower. Nah, ini menjadi seru. Ya, kita harapan dia bisa naik lagi ya dari perkiraan yang kita bahas di saat ini. Jadi Jadi ada beberapa pertanyaan loh bagi kita yang belum punya bank BCA. Saat ini apakah tepat untuk entry? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, bagi kita yang sudah memiliki di hari ini, apa yang kita harus lakukan? Apakah tambah, apakah lepas, atau bagaimana? Nah, yang terakhir, bagi mereka yang sudah memegang 15 atau 20 hari terakhir di angka 7.500-an, apa yang harus dipikirkan? Nah, sekarang kita bahas ya, supaya Anda juga bisa punya pegangan. Nah, yang pertama, kita buka ini ya, supaya tampilannya coba kelihatan. Oke. Nah, yang pertama, ketika Anda sudah masuk di 8.975, ini ya, harga tutup 8.975 ya, ya. Posisi sekarang masih aman bagi Anda. Tetapi garis tanda petik, Anda harus tetap waspada. Jadi rencananya tahan selama dia tidak breakdown ke 8.800. Jadi Anda yang beli 8.975, Anda tahan bahwa titik psikologisnya ketika dia menyentuh 8.800, ya, Anda bisa tambah posisi. Jadi selama dia tidak menyentuh 8.800, Anda bisa mengkolektif ulang supaya menambah jumlah lot Anda. Jadi selama tidak jebol, breakdown, support di 8.800. Jadi Anda tunggu di hari ini, tanggal 5 bulan 6 ya, Anda tunggu, Anda bisa melakukan satu penambahan ketika dia tidak menyentuh angka 8.800. Dan Anda bisa nambah posisi kalau rebound ya. Jadi terjadi rebound pantulan dengan volume yang sedikit lebih besar. Nah, yang kedua, bagi Anda yang sudah masuk di angka 7.000, kita lihat di sini ya. Dasarnya dari mana? Ya, kita lihat 2 bulan terakhir.
Bagaimana angka di bulan 5 ke bulan 6 ya, atau bulan 4 ini kita lihat sebentar. Nah, 4 April sampai 5 Mei, dia sempat menyentuh angka 7.275. Saya kurang tahu daripada pemirsa apakah ada yang memegang di angka ini, ya. Jadi ketika Anda memegang angka di 7.500-an lah, di istilahnya April lah ya, April ya. Jadi Anda selamat, Anda mendapatkan floating profit yang besar. Anda cukup tenang daripada mereka yang baru entry di 2-3 hari terakhir. Jadi strategi yang digunakan, Anda menggunakan trailing stop di area 8.800 dan 8.900. Ingat ya, ketika terjadinya distribusi yang cukup masif ya, ketika area Bollinger Band bawah itu jebol ke bawah, ya berarti ada kemungkinan turun tren ya. Jadi Anda bisa melakukan trailing stop untuk take profit sebagian di 8.800 ya, atau mungkin 8.900 ya. Jadi itu yang kami sajikan supaya Anda punya gambaran jelas. Kesimpulan kami bahwa Bank BCA tetap menjadi saham blue chip terbaik di sektor perbankan. Secara teknikal, BBCA itu dalam fase konsolidasi yang sangat sehat setelah rally panjang dari angka 7.200-an. Jadi momentum itu memang masih ada bagi Anda. Tapi belum saatnya Anda agresif. Anda harus wait and see. Anda lebih baik tunggu sinyal konfirmasi teknikal dan akumulasi daripada broker. Khususnya adalah inflow daripada asing di saham Bank BCA. Jadi cocok juga untuk investor jangka menengah dan jangka panjang. Atau mereka yang swing trader yang cukup sabar menunggu momentum baik. Jadi sekali lagi, disclaimer on, apa yang kami sajikan penuh dengan kekurangan. Bahasa yang harus kami sesuaikan cukup sulit dan jumlah waktunya sangat terbatas. Tapi sekali lagi kami berharap Anda yang sudah pegang Bank BCA, Anda bisa jadikan ini sebagai bahan literasi. Dan kami berharap Anda mengalami hijau semua. Sekali lagi, salam dari channel YouTube Saham Profitku.